Nama aku Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang keamanan data. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu keamanan data? Keamanan data adalah serangkaian praktik, teknologi, dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi informasi dari kebocoran, kerusakan, atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini melibatkan penggunaan alat dan teknologi untuk mengamankan data serta pengembangan kebijakan yang ketat untuk memastikan bahwa orang yang tidak berwenang tidak dapat mengakses atau menggunakan informasi tersebut. Pentingnya keamanan data sangat besar karena informasi yang disimpan dalam database ataupun sistem komputer dapat sangat sensitif seperti informasi pribadi, pelanggan, data keuangan, ataupun rahasia perusahaan. Jika informasi tersebut dicuri atau digunakan secara tidak sah, hal tersebut dapat merusak reputasi bisnis, menyebabkan kerugian keuangan, atau bahkan membahayakan keselamatan dan privasi individu. Beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk memperkuat keamanan data termasuk ekspresi data, pemantauan jaringan, firewall, dan antivirus. Namun, keamanan data juga memerlukan kesadaran dan ketaatan dari semua orang yang memiliki akses ke informasi tersebut, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan. Apa saja ruang lingkup dari keamanan data? Ruang lingkup keamanan data meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pelindungan informasi dari pengguna, akses, ataupun penyebaran yang tidak sah. Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup ruang keamanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Aspek dari kerahasiaan berkaitan dengan memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh orang yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan ekspresi data, kata sandi, ataupun mekanisme autentifikasi lainnya. Yang kedua, yaitu ada integritas. Aspek dari integritas berkaitan dengan memastikan bahwa data tidak berubah ataupun dimanipulatif oleh orang yang tidak berwenang. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan mekanisme verifikasi atau validasi data seperti tanda tangan digital ataupun hashcode. Lalu yang ketiga yaitu ada ketersediaan. Aspek dari ketersediaan berkaitan dengan memastikan bahwa data dapat diakses oleh orang yang berwenang kapan saja diperlukan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem penyimpanan data yang diandalkan dan dengan cadangan data. Lalu yang keempat yaitu ada keamanan jaringan atau network security. Aspek dari keamanan jaringan berkaitan dengan melindungi sistem jaringan dari keamanan hacker, malware, ataupun serangan DDoS. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan firewall atau sistem detektif intrusi dan penggunaan keamanan jaringan lainnya. Lalu yang kelima yaitu manajemen risiko. Aspek dari manajemen risiko berkaitan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan data dengan menggunakan metodologi yang tepat, termasuk manajemen keamanan informasi dan manajemen risiko keamanan informasi. Lalu yang keenam ada kepatuhan. Aspek dari kepatuhan berkaitan dengan memastikan bahwa organisasi menggunakan peraturan kebijakan keamanan data yang berlaku seperti GDPR atau HIPAA ataupun PCI DSS. Lalu yang terakhir ketujuh yaitu ada pendidikan atau pelatihan. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu ada pendidikan pelatihan. Aspek dari pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan memastikan bahwa semua karyawan dan pihak terkait memiliki pemahaman yang memadai tentang keamanan data dan memiliki keterampilan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola dan melindungi informasi sensitif.
Mengapa perlu sistem keamanan data? Perlunya adanya sistem keamanan data karena informasi yang disimpan dalam database ataupun sistem komputer dapat sangat sensitif dan berharga, seperti informasi pribadi pelanggan dan keuangan ataupun rahasia perusahaan. Jika informasi tersebut dicuri ataupun digunakan secara tidak sah, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian keuangan, kerusakan reputasi, dan bahkan membahayakan keamanan dan privasi individu. Beberapa alasan lain mengapa perlu adanya sistem keamanan data adalah yang pertama yaitu ancaman keamanan yang sangat semakin berkembang dalam era digital yang semakin maju. Ancaman keamanan data semakin kompleks dan canggih. Oleh karena itu, perlunya adanya sistem keamanan yang dapat mengatasi serangan keamanan yang semakin kompleks tersebut. Peraturan dan yang kedua yaitu peraturan dan kebijakan yang lebih ketat. Banyak negara dan lembaga pemerintah telah memperkenalkan peraturan dan kebijakan yang lebih ketat terkait keamanan data seperti GDPR dan HPAA. Oleh karena itu, perusahaan perlu mematuhi peraturan dan kebijakan ini dengan mengimplementasikan keamanan data yang sesuai. Lalu, ketergantungannya pada teknologi. Perusahaan ataupun organisasi saat ini sangat berketergantungan pada teknologi untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Oleh karena itu, mereka perlu memahami sistem keamanan data yang memadai untuk melindungi informasi yang disimpan dalam sistem komputer mereka. Lalu, kepentingan pelanggan dan klien mengharapkan agar informasi pribadi mereka dilindungi dengan baik oleh perusahaan yang mereka percayai. Oleh karena itu, perusahaan memiliki sistem keamanan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pelanggan mereka. Serta dalam rangka memastikan keamanan data yang optimal, perusahaan dan organisasi perlu terus memperbarui sistem keamanan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang muncul, serta memastikan bahwa karyawan dan pihak terkait diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang keamanan data yang sensitif. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam keamanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu enkripsi data. Enkripsi data adalah proses pengubahan informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh orang yang tidak berwenang. Ekspresi data penting untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Yang kedua yaitu otentik pengguna. Otentik pengguna adalah proses memastikan bahwa seseorang yang mencoba mengakses informasi atau sistem adalah orang yang berwenang. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata sandi, kata kunci ekspresi, ataupun mekanisme otentik lainnya. Lalu yang ketiga yaitu verifikasi data. Verifikasi data adalah proses memastikan bahwa data tidak diubah ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak berwenang. Ini dapat dicapai dengan menggunakan tanda-tanda digital, hash kode, ataupun mekanisme verifikasi dan validasi data lainnya. Lalu yang keempat yaitu firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang memantau atau mengendalikan lalu lintas jaringan masuk dan keluarnya dari sistem. Firewall membantu melindungi sistem dari serangan hacker, malware, dan serangan DDoS. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem deteksi intrusi. Berikut adalah beberapa jenis ancaman terhadap keamanan data informasi. Yang pertama yaitu serangan malware. Malware adalah singkatan dari malicious software yang merujuk pada software jahat seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan lain-lainnya. Malware dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan mencuri ataupun menghancurkan data penting. Lalu yang kedua yaitu serangan phishing. Phishing adalah teknik sosial yang digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, dan lainnya. Penjahat cyber membuat situs web palsu atau email palsu yang meniru perusahaan
sah untuk menipu pengguna agar memasukkan informasi pribadi mereka. Lalu yang ketiga adalah serangan DDoS, di mana DOS ini adalah serangan yang dilakukan dengan membanjiri server dengan lalu lintas jaringan yang sangat tinggi. Serangan DDoS ini dapat menyebabkan layanan tidak tersedia untuk pengguna yang sah dan mengganggu bisnis. Lalu yang keempat itu adalah serangan man in the middle. Serangan ini adalah teknik peretas di mana penyelenggara memasuki komunikasi antara dua pihak dan mencuri informasi yang ditransmit. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman keamanan data dan informasi. Yang pertama yaitu perbarui sistem keamanan secara teratur. Perangkat lunak dan sistem keamanan harus diperbarui secara teratur dengan patch terbaru untuk mencegah celah keamanan dan menangani ancaman baru. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata sandi yang kuat. Pengguna harus menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun mereka dan menghindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir dan nama hewan peliharaan. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pelatihan keamanan. Pelatihan keamanan yang teratur harus diberikan kepada pengguna untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang ancaman keamanan dan praktik keamanan yang aman. Lalu yang keempat yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan yang mutakhir. Lalu yang keempat yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan yang mutakhir. Perangkat lunak keamanan seperti firewall, antivirus, dan program anti malware lainnya harus dipasang dan diupdate secara teratur. Lalu yang kelima yaitu melakukan backup data secara teratur. Backup data dilakukan rutin dapat membantu menghindari kehilangan data akibat serangan malware atau bencana alam. Lalu yang keenam yaitu gunakan eksparensi. Data sensitif harus dienkripsi untuk mencegah pencurian atau penggunaan yang tidak sah. Lalu yang ketujuh yaitu adalah batas akses. Hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses ke data sensitif dan sistem. Lalu yang kedelapan yaitu menggunakan sistem autentifikasi yang kuat. Autentifikasi dua faktor ataupun multifaktor dapat membantu mencegah akses yang tidak sah ke akun atau sistem. Lalu yang kesembilan yaitu tinjauan kebijakan keamanan secara berkala. Kebijakan keamanan harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih efektif dan memenuhi persyaratan bisnis dan peraturan. Lalu yang ke-10 yaitu evaluasi resiko secara teratur. Evaluasi resiko harus dilakukan secara teratur untuk menentukan ancaman dan kerentanan yang baru muncul dan memperbarui strategi keamanan untuk mengatasi resiko tersebut. Nah, yang terakhir yaitu berikut adalah beberapa proses penanganan terhadap insiden keamanan data dan informasi. Yaitu yang pertama, identifikasi insiden. Insiden keamanan harus diidentifikasi secara secepat mungkin, baik melalui sistem deteksi dini atau laporan dari penggunaan atau pihak lain yang terlibat. Lalu yang kedua yaitu evaluasi resiko. Setelah insiden teridentifikasi, resiko yang terkait harus dievaluasi untuk menentukan tingkat keparahan dan dampaknya. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan barang bukti. Selama penanganan insiden, barang bukti harus dikumpulkan dan dicatat dengan cermat untuk membantu dalam investigasi lebih lanjut. Lalu yang keempat yaitu isolasi sumber insiden. Sumber insiden harus diisolasi dari jaringan atau sistem lainnya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Lalu yang kelima yaitu analisis penyebab. Tim keamanan harus melakukan analisis untuk menentukan penyebab insiden seperti serangan malware, kegagalan sistem, ataupun tingkat kelalaian yang lainnya. Lalu yang keenam ada perbaikan atau pemulihan. Setelah sumber insiden diisolasi dan menyebabkan
diketahui lalu memperbaiki harus dilakukan dan sistem harus dikembalikan ke dalam keadaan normal secepat mungkin. Lalu yang ketujuh yaitu melakukan pelaporan insiden. Pelaporan insiden harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti manajemen senior ataupun regulator yang relevan. Lalu yang ketujuh yaitu evaluasi ulang. Setelah insiden berhasil ditangani, melakukan evaluasi harus dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan menerapkan perbaikan ataupun perbaikan yang tidak diperlukan. Lalu yang kesembilan yaitu pelatihan atau peningkatan kesadaran. Insiden dapat melakukan peluang untuk meningkatkan kesadaran pengguna dan melatih keamanan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Lalu yang ke-10 yaitu rekam jejak dan dokumentasi. Seluruh proses penanganan insiden termasuk evaluasi risiko, analisis penyebab, dan perbaikan yang diterapkan harus direkam dan didokumentasikan dengan cermat untuk referensi di masa depan dan untuk kepentingan pengawasan.